Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kita mulai saja ya. Oke, kita mulai saja. Tak mulai dari awal tadi. Tadi suaranya sempat hilang. Oke, kita mulai. Kemarin kita sudah membahas tentang logika dan algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang materi notasi flowchart. Untuk videonya sudah dilihat tadi yang tak bagikan di WA group. Sudah dilihat belum videonya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, kalau sudah tak kasih materi berikutnya, yakni PPT-nya. Saya jelaskan PowerPoint-nya. Jangan lupa absen lewat chat ya. Nah, udah kelihatan semua itu PowerPoint-nya? Sudah? Nah, tak mulai. Simulasi dan komunikasi digital. Tak mulai dulu mengenai kompetensi dasar. Pengetahuan adalah menerapkan logika dan algoritma. Untuk keterampilan, menggunakan fungsi-fungsi perintah. Kemudian, tujuan melalui diskusi, tanya jawab, serta kelompok dapat melihat slide, tayangan video, dan iterasi. Peserta didik dapat menjelaskan konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Kedua, melalui studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan logika dan algoritma secara tepat dan benar. Yang ketiga, melalui studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan bagan atau flowchart dengan tepat. Melalui studi kasus, peserta didik dapat membuat algoritma dan bagan alir sederhana dan sesuai prosedur. Oke, kita lanjut ke materinya. Materinya yang kedua ini mengenai notasi flowchart. Notasi flowchart. Kemarin kan sudah logika dan algoritma, sekarang flowchart atau bagan alir. Ya, ini videonya kalau di scan tampilannya seperti video yang tak share di WA group ya. Tadi sudah kalian simak dan tonton. Bagan alir ini pengertiannya atau flowchart. Bagan alir merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ini ada 4 ya langkahnya ya, bisa dilihat sendiri ini 1, 2, 3, 4. Lanjut. Yang paling penting ini simbol bagan alir. Yang pertama ada ini terminator. Ini fungsinya untuk sebagai awal dan akhir dari sebuah flowchart. Diingat-ingat ya gambarnya, bentuk elip. Yang kedua adalah proses ini bentuknya persegi panjang. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Ini proses. Kemudian bentuk layang-layang atau keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Ya, ini kondisinya bisa ya, bisa tidak. Ini ya. Selanjutnya sub proses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail. Nah, ini lebih detail dari proses tadi ini ya. Ini pakainya sub proses. Lanjut, dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait. Nih simbolnya. Kemudian data ya.
data ini. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Ini data. Kemudian pangkalan data. Ini kalau ada database-nya ya. Simbol ini menunjukkan pemakaian database. Kemudian tampilan display ini ya, simbol yang menyatakan peralatan output. Lanjut, kartu ini punch card, simbol yang menyatakan kartu ya. Bentuk panah ini penunjuk alir atau flow ya, digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart ini. Kemudian ini masukan manual, ada dua ya, operasi manual sama masukan manual. Sampai sini ada yang tanyakan mengenai simbol? Tidak, Pak. Oh, belum. Lanjut ya. Contoh soal. Nih, contoh membuat kue. Algoritma itu urutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini tak perbesar dulu. Nah, membuat kue ya. Nih, kue coklat. Pertama, siapkan peralatan. 2, sediakan bahan. 3, tentukan komposisi bahan. 4, kocok margarin dan gula halus. 5, ayak terigu dan coklat bubuk. Selanjutnya, masukkan dalam plastik segitiga. Kemudian taburi choco chips. Langkah terakhir, angkat kue dan hidangkan. Itu algoritmanya. Kalau flowchartnya ini, nah ini bagan alir atau flowchart. Ini seperti biasa ya, terminator sebagai pembuka dan penutup, start atau mulai. Terus ini inisialisasi awal ya, simbol inisialisasi awal. Siapkan alat dan bahan. Nah ini lanjut ke bawah, jadi datanya ya, terigu, margarin, coklat, gula dan sebagainya. Terus lanjut ke bawah, ini proses ya tadi ya, simbol yang persegi 4 itu namanya proses. Ini proses, kocok margarin, taburkan kuning telur dan seterusnya. Lah ini sampai sini, ini ada simbol namanya koneksi ya, untuk menghubungkan antara flowchart 1 dengan flowchart yang kedua. Misalnya satu halaman kok penuh ya, mentok, nah maka disambung pakai ini lingkaran dulu, baru bentuk segi 5 ini ya, untuk menghubungkan flowchart 1 dan 2. Ini flowchartnya nyambung ya. Lanjut proses ya, masukkan dalam plastik, terus sampai ke decision. Ini keputusan ya. Keputusan tadi ada 2 ya dan tidak, panggang ya, tunggu dan lihat. Jika ya, maka hidangkan, maksudnya hidangkan kuenya, berarti kan sudah selesai. Jika tidak, panggang lagi nih, panggang ya, tunggu dan lihat nih sampai tahap hidangkan selesai. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo, mengenai flowchartnya? Tidak, Pak. Udah, lanjut. Nah ini contoh yang lain. Ini contoh algoritma ya, lalu lintas 3 arah atau pertelon ya, nak ngarah nih pertelon. Ini bisa dilihat warna merah itu artinya berhenti atau bahaya, kuning hati-hati, hijau jalan. Itu ya contoh algoritma diagram waktu flowchart. Lanjut ke algoritmanya. Ini saya yakin udah pada bisa ya. Inisialisasi variabel, tentukan waktu, tampil masing-masing lampu, aktifkan warna hijau pada L1, pada saat L1 0, warna kuning pada L2 akan aktif, dan seterusnya. Untuk diagram waktu, nah ini
Diagram waktu kan itu kan pertigaan. Pertigaan kan lampunya ada 3 lalu lintasnya, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ya. Tiap kotaan ini 1 detik. Kalau lampu lalu lintas kan mundur toh ngitungnya. 5, 4, 3, 2, 1. Lah ini setiap kotaan 1 detik nih. Jadi ketika lampu lalu lintas warna hijau, maka lampu di pertigaan yang lainnya itu merah. Ya, jadi motor yang ada di L1 ini jalan. Ya, jadi motor atau kendaraan yang di L2 maupun L3 berhenti karena merah. Tandanya ini merah. Kemudian bar merah kuning. Ya, hati-hati. Maka L2 dan L3 merah. Lanjut L1 merah, maka L2 gantian hijau, L3 nya merah gitu, dan seterusnya. Nih, dan seterusnya gitu. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum, lanjut ya. Belum. Gampang nih diagram waktu nih. Flowchartnya sama seperti tadi ya, dibuat tiga-tiganya nih, flowchartnya 3 ini. Nah, tugasnya yang pertama, amati dan analisa tayangan video tentang konsep, algoritma, dan flowchart berikut. Nanti barcode-nya di scan, nanti keluar alamat link YouTube, dilihat YouTube-nya. Lah, nanti dianalisa. Soal nomor 2, buat kesimpulan melalui tayangan video tersebut. Nanti dibuat kesimpulannya apa? Nomor 3, nah ini, buat algoritma, flowchart, diagram waktu dari gambar perempatan jalan lalu lintas berikut ini. Saya yakin gampang lah, tiap hari mbok lewati kok ini perempatan lalu lintas. Lah, ini soal ini nanti dibuat di LKPD. LKPD-nya sudah tak share di grup ya. Sudah tak share di grup. Ini LKPD-nya. Ini ya. Tujuan pembelajaran sudah ada. Nah, ini LKPD-nya dibaca nanti. Nah, ini soalnya. Soalnya ada 3. Nanti dijawab di lembar jawaban ini ya. Nah, ini lembar jawaban ini. Nanti LKPD-nya dikonvert ke Word. Jawabannya ditulis di situ, ketik, convert ke PDF lagi, kirim ke Google Class paling lambat hari Minggu besok jam 9 malam. Sampai sini ada yang tanyakan mengenai tugasnya sama materinya? Halo? Pak, ya, Pak, mau nanya Pak? Ya, silakan. Kalau PDF-nya itu kalau dikonvert ke Word banyak yang error, Pak. Convert ke, kamu pakainya online aja. Itu pakai smallpdf.com bisa, I love PDF. Online aja, Zul. Oh, berarti apa yang online terus? Aku online aja. Ya, pakai online aja, gampang malahan. Online ketik, convert lagi ke PDF gitu. Jangan Ya, Pak, lupa siap. kelompoknya seperti kemarin ya. Kemarin satu kelompok 6 orang. Dibuat Oke. kelompok, nanti dibagikan ke Google Class. Ya, nanti kalau sudah di send ke Google Class itu. Ada yang tanya lagi? Halo? Sudah ada, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ini absen dulu ya di chat ya. Ini yang ikut, Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. yang belum absen dulu di chat gitu. Beneran nih, nggak ada yang tanya lagi? Udah, berarti udah jelas ya mengenai tugasnya ya. Oke, kalau sudah jelas kita akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan sering keluar rumah kalau nggak penting itu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.